Kedatangan murid-murid Gunung Hua di Istana Binatang Nanman disambut dengan kemeriahan luar biasa. Suara klakson, drum, dan alat musik lainnya menggema di seluruh istana, mengiringi para penari yang tampil di tengah alun-alun. Tuan istana, seorang pria besar dan kuat dengan tawa yang mengguncang telinga, memimpin pesta dengan antusias. Hidangan laut dan makanan mewah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya tersaji di meja, mengundang rasa penasaran. Meski murid-murid Gunung Hua merasa canggung dan kewalahan oleh ukuran serta kekuatan orang-orang di istana, Chunmyung dengan santai menikmati makanan dan bahkan memuji cita rasanya. Tuan istana, yang sangat menghormati Chunmyung sebagai keturunan Plum Blossom Sword Saint, melayani mereka dengan ramah, bahkan memerintahkan penyajian ekstrak buah persik, minuman istimewa yang jarang dinikmati orang luar. Sementara itu, para murid lainnya merasa terintimidasi oleh kehadiran tuan istana yang penuh tenaga dan sikapnya yang keras, terutama saat dia menegur para pelayan karena tidak membawa cukup banyak minuman. Namun, suasana segera mencair setiap kali dia tertawa dan berbicara dengan Chunmyung, yang seolah memiliki kemampuan untuk menyamai energinya. Ketegangan meningkat ketika tuan istana membahas 5 pahlawan yang disebutnya berjasa besar dalam melenyapkan sekte iblis. Salah satunya adalah Plum Blossom Sword Saint. Saat Jogul dengan polos bertanya apakah 5 pahlawan tersebut terkenal di Yunan, tuan istana terkejut dan marah karena murid-murid Gunung Hua ternyata tidak tahu apa-apa tentang mereka. Menurutnya, 5 pahlawan tersebut adalah tokoh besar yang berjasa menyelamatkan Dataran Tengah dan Yunan dari kehancuran akibat sekte iblis. Kemarahannya membuat murid-murid Gunung Hua tertekan, bahkan terasa seperti menghadapi gunung raksasa. Namun, di tengah situasi itu, Chunmyung dengan santai meminta tuan istana untuk tidak marah pada mereka, dan suasana kembali mencair berkat sikap santainya. Sambil terus menikmati pesta, para murid Gunung Hua merasa heran dengan situasi ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chunmyung bisa begitu cocok dengan seseorang seperti tuan istana yang keras dan penuh energi. Meski suasana pesta tampak meriah, para murid tetap gelisah, terutama karena mereka tidak memahami sepenuhnya hubungan antara Plum Blossom Sword Saint dan Istana Binatang Nanman. Dalam hati, mereka hanya bisa pasrah menghadapi situasi aneh yang selalu muncul setiap kali Chunmyung terlibat. Tuan Istana Binatang Nanman dengan penuh semangat menjelaskan tentang 5 pahlawan yang mengalahkan sekte iblis, meskipun dia hanya mengetahui 2 nama, Plum Blossom Sword Saint dan Throwing Daggers Tangbo dari keluarga si Chuan Tang. Ia mengungkapkan bahwa gelar ini awalnya hanya digunakan untuk mengakui keberanian Plum Blossom Sword Saint, yang sebenarnya adalah pahlawan utama dalam perang melawan sekte iblis. Istana Binatang Nanman sangat menghormati Plum Blossom Sword Saint karena jasanya melindungi Yunan dari kehancuran, bahkan mendirikan kuil khusus untuknya. Mendengar pujian ini, murid Gunung Hua merasa kagum, sementara Chunmyung dengan bangga menerima penghormatan itu meski tak sepenuhnya mengingat tindakannya. Istana Binatang Nanman memandang Plum Blossom Sword Saint sebagai sosok suci sekaligus pejuang hebat, menjadikannya teladan yang dihormati. Ketulusan tuan istana dalam mengenang Plum Blossom Sword Saint menciptakan suasana hangat, membuat murid-murid Gunung Hua disambut sebagai tamu kehormatan di Yunan. Chunmyung di sisi lain merasa puas karena akhirnya ada yang menghargai kehebatannya. Murid-murid Gunung Hua merasa takjub sekaligus bangga mendengar kisah-kisah luar biasa tentang Plum Blossom Sword Saint yang disampaikan oleh Tuan Istana Binatang Nanman. Ia dijuluki pahlawan Yunan dan digambarkan sebagai seorang tokoh legendaris yang kehebatannya tak tertandingi, bahkan ditakuti oleh sekte iblis. Para murid terharu mendengar pengakuan semacam itu dari pihak luar, sesuatu yang jarang mereka dengar bahkan di Gunung Hua sendiri. Namun, di tengah rasa bangga itu, mereka juga bertanya-tanya bagaimana hebat ini, mengapa kisah hebat ini tidak banyak dibicarakan di tempat asal mereka. Suasana semakin hidup saat Chunmyung dengan santai dan tanpa beban menenggak minuman keras sambil bercanda dengan tuan istana. Sikapnya yang begitu santai bahkan mengundang tawa dan kekaguman dari tuan rumah. Meski Chunmyung bersikap seenaknya, ia berhasil mencairkan suasana dan membuat tuan istana merasa semakin akrab dengannya. Para murid Gunung Hua di sisi lain hanya bisa mengamati dengan perasaan campur aduk antara kagum dan malu melihat tindakan Chunmyung yang terkesan tidak sopan
namun entah bagaimana berhasil menciptakan kesan baik. Dalam percakapan serius, Baekjeon akhirnya bertanya mengapa nama besar Plum Blossom Sword Saint jarang disebut di dataran tengah. Tuan Istana dengan nada penuh emosi menjelaskan bahwa sejarah hanya ditulis dan diingat jika ada yang menceritakannya. Kejatuhan Gunung Hua setelah perang membuat sekte itu kehilangan kekuatan, pengaruh, dan suara untuk menceritakan kisah-kisah heroiknya, termasuk kontribusi besar Plum Blossom Sword Saint. Tuan Istana juga menyalahkan sekte-sekte di dataran tengah yang alih-alih menghormati jasa Gunung Hua, justru memanfaatkan kondisi mereka yang lemah untuk menghapus utang budi mereka. Ia merasa geram bahwa pengorbanan besar Plum Blossom Sword Saint dan Gunung Hua seakan diabaikan begitu saja oleh sekte-sekte lainnya. Namun, Tuan Istana menjelaskan bahwa di Yunnan, jasa Plum Blossom Sword Saint tetap dihormati. Mereka bahkan membangun kuil untuknya dan mengadakan upacara setiap tahun untuk mengenang pengorbanannya yang melindungi Yunnan dari kehancuran. Meski ada rasa pahit terhadap dataran tengah, Tuan Istana tetap memandang murid-murid Gunung Hua sebagai keturunan sang pahlawan dan memperlakukan mereka dengan hormat. Murid-murid Gunung Hua merasakan kebanggaan mendalam terhadap leluhur mereka, namun juga keprihatinan bahwa jasa besar sekte mereka telah dilupakan oleh sejarah dataran tengah. Chung Myung dan murid-murid Gunung Hua mendengar pengakuan pahit dari Tuan Istana Binatang Nanman bahwa dunia Kang Ho tetap kejam seperti dulu, di mana jasa besar Gunung Hua di masa lalu, terutama kontribusi Plum Blossom Sword Saint, tidak dihargai sebagaimana mestinya. Tuan Istana menyesalkan bahwa perang telah merenggut banyak hal, termasuk kesempatan Gunung Hua untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Dalam suasana perjamuan, Tuan Istana dengan rasa hormat dan empati menawarkan minuman kepada para murid Gunung Hua sebagai tanda solidaritas atas sejarah tragis yang mereka alami bersama. Sementara itu, Chung Myung dengan gaya santainya menyatakan bahwa menyesali ketidakadilan masa lalu tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, fokusnya harus pada membuat Gunung Hua masa kini menjadi yang terbaik, sehingga pengakuan sejarah akan datang dengan sendirinya, karena sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Tuan Istana terkesan kebijaksanaan dan kepercayaan diri Chung Myung menyebutnya sebagai keturunan seti Plum Blossom Sword Saint. Namun, ketika mereka membahas tujuan kedatangan Chung Myung ke Yunnan untuk mencari rumput kayu ungu, Tuan Istana mengaku tidak mengetahuinya, tetapi berjanji untuk memerintah bawahannya mencari tanaman itu. Di tengah tawa dan gelas anggur yang terus diangkat, suasana menjadi lebih hangat. Chung Myung dan Tuan Istana dengan cepat menjalin persahabatan yang penuh semangat, membuat para murid Gunung Hua tak bisa ikut campur dan hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Setelah pesta semalam yang berlangsung hingga dini hari, Jogul bangun dengan kepala berat akibat terlalu banyak minum. Ia berjalan ke sumur untuk membasuh wajah dan menyegarkan diri. Setelah itu, dengan langkah terhuyung, ia kembali ke kamarnya di mana Yun Yujong sedang termenung sambil membersihkan tempat tidurnya. Ketika Jogul bertanya apakah Yunjong memiliki kekhawatiran, Yunjong perlahan membuka diri. Ia menceritakan masa kecilnya yang penuh penderitaan sebagai seorang yatim piatu yang hampir mati kelaparan di jalanan. Ia hidup sebagai pengemis hingga seorang penatua Gunung Hua menyelamatkannya, memberikan arti baru dalam hidupnya. Gunung Hua menurut Yunjong adalah penyelamat sekaligus keluarganya. Namun, tindakan impulsifnya baru-baru ini membantu orang asing di tengah perjalanan mereka meskipun membahayakan keselamatan rekan-rekannya, membuat Yunjong merasa bersalah. Ia menganggap dirinya hanya menjadi beban bagi Gunung Hua dan bertekad meminta hukuman kepada para tetua sekembalinya mereka. Jogul yang mendengarkan dengan tenang mencoba menghibur sayungnya. Ia menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan mengingatkan bahwa yang penting adalah Yunjong telah memahami dan belajar dari tindakannya. Jogul juga bercanda bahwa pedang bunga plum, meskipun berharga, bukanlah benda suci, dan bahwa Chung Myung pasti akan menganggap semua ini tidak sepenting dedikasi Yunjong kepada Gunung Hua. Di sisi lain, Chung Myung masih tergeletak tak sadarkan diri setelah pertarungan minum yang sengit dengan Tuan Istana. Para murid Gunung Hua berkumpul di sekitarnya, saling bercanda tentang betapa banyaknya makanan dan alkohol yang dikonsumsi Chung Myung. Mereka bahkan mempertanyakan apakah ia masih hidup, karena jumlah yang ia makan dan minum tampaknya melampaui batas manusia biasa.
Namun, di balik canda mereka, para murid merasa lega bahwa mereka telah melewati malam yang panjang itu dengan aman meskipun kelelahan dan penuh refleksi. Setelah pesta minum yang berat, Chungmyung akhirnya terbangun dengan susah payah, mengklaim dirinya sebagai pemenang taruhan. Baekjeon memberinya air dingin untuk membantu memulihkan diri. Sementara murid-murid Gunung Hua mengolok-olok kondisi lemah Chungmyung. Namun, suasana menjadi lebih riuh ketika mereka bertemu Tuan Istana yang ternyata dalam kondisi lebih buruk dari Chungmyung. Meski saling meledek, keduanya menunjukkan rasa hormat satu sama lain atas pertandingan mereka yang berakhir tanpa pemenang karena kehabisan alkohol. Para murid menyaksikan interaksi mereka dengan campuran geli dan simpati. Tuan Istana kemudian memberitahu bahwa telah ada informasi mengenai rumput kayu ungu yang mereka sebut sebagai rumput roh ilahi di Yunan. Namun, reaksinya yang berlebihan terhadap nama itu membuat para murid, terutama Chungmyung, merasa curiga. Tuan Istana menjelaskan bahwa rumput itu memang ada di Yunan, tetapi situasinya tidak sesederhana itu. Ia pun menawarkan untuk membawa mereka ke lokasi rumput roh ilahi, meskipun kondisinya yang masih mabuk membuat murid-murid Gunung Hua kembali menghela napas. Dengan penuh humor dan ketegangan, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan mencari rumput yang penting bagi misi mereka. Dalam perjalanan mereka menuju kolam ilahi, Chungmyung dan para murid Gunung Hua berhadapan dengan seekor marten yang bernama Baek, yang awalnya tampak mengancam dengan rambut yang berdiri tegak, namun segera berubah menjadi jinak setelah Chungmyung memberikan perintah. Marten tersebut yang sebenarnya cukup keras kepala, akhirnya menyerah dan bahkan menunjukkan perutnya kepada Chungmyung, memberi kesan bahwa ia menyerah sepenuhnya. Beast Palace Lord yang mengamati kejadian itu merasa kagum karena menurutnya hewan di istananya mampu mengenali kebaikan pada manusia. Hal ini membuatnya berpendapat bahwa Chungmyung adalah orang yang baik hati. Namun reaksi ini mengundang perasaan janggal di kalangan murid-murid Gunung Hua, terutama Baekjeon yang merasa tidak nyaman dengan sikap Chungmyung yang seolah-olah meremehkan dirinya. Mereka juga mulai menyadari bahwa Baek adalah nama marten yang dipilih dari kata Baekjeon, dan itu mengingatkan mereka pada Baekjeon yang semakin tidak senang dengan perbandingan tersebut. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, mereka melanjutkan perjalanan menuju kolam ilahi. Sesampainya di sana, mereka dihadapkan dengan penjaga yang menundukkan kepala saat melihat Beast Palace Lord, menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Namun, ketika mereka mulai berbicara tentang tempat suci tersebut, para penjaga tampak bingung melihat murid-murid Gunung Hua yang bukan bagian dari istana binatang. Beast Palace Lord dengan tenang menjelaskan bahwa kolam ilahi adalah tempat yang sangat suci bagi istana binatang, dan biasanya hanya anggota istana yang boleh menginjakkan kaki di sana. Meski demikian, dia menegaskan bahwa karena mereka bukan orang luar yang sesungguhnya, mereka diperbolehkan untuk masuk. Hal ini menambah kebingungan para murid Gunung Hua, terutama Baekjeon yang bertanya-tanya mengapa tempat tersebut bisa begitu terbuka. Sementara itu, Chungmyung dengan sikap tenangnya mengamati kekuatan dan otoritas yang dimiliki oleh Beast Palace Lord yang dengan mudah mengendalikan situasi dan menunjukkan bahwa di istana binatang tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam hal akses ke tempat suci tersebut. Para murid Gunung Hua semakin terkesan dan merasa cemas dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Beast Palace Lord, yang dalam beberapa hal lebih mendominasi daripada seorang pemimpin sekte, menciptakan perasaan tidak nyaman di antara mereka. Namun, Chungmyung tetap tenang dan mengomentari bagaimana Gunung Hua seharusnya bisa memiliki kekuatan yang lebih besar seperti itu, meskipun komentar itu hanya memperburuk suasana bagi Baekjeon, yang semakin marah dengan situasi yang terjadi. Dalam perjalanan menuju kolam ilahi, Beast Palace Lord menjelaskan pandangannya tentang hubungan manusia dan hewan di istananya. Ia mengatakan bahwa manusia dan hewan sebenarnya tidak jauh berbeda, dan mereka hidup berdampingan tanpa masalah, saling menghormati tanpa perbedaan. Baekjeon terkesan dengan kata-kata ini, merasa bahwa Beast Palace Lord adalah sosok yang bijaksana dan penuh kedalaman. Namun Chungmyung dengan sikap acuh tak acuh mempertanyakan apakah tempat itu harus disebut suci yang mengurangi kesan mendalam yang dirasakan Baekjeon. Saat mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan yang lebat, mereka menyaksikan beberapa hewan besar.
termasuk harimau raksasa yang bertingkah lucu di hadapan Beast Palace Lord yang tampaknya memiliki ikatan yang sangat erat dengan binatang-binatang tersebut. Begitu mereka tiba di kolam ilahi, pemandangan yang disuguhkan benar-benar memukau. Kolam yang jernih dan dikelilingi bunga-bunga warna-warni memberikan kesan yang sangat suci dan magis. Namun, Beast Palace Lord memperingatkan mereka bahwa ada masalah kecil yang harus mereka hadapi. Setelah sedikit ragu, ia menunjukkan bahaya yang tersembunyi di dalam danau dengan melemparkan seekor kelinci ke dalamnya. Tak lama setelah itu, makhluk besar yang mengerikan muncul dari dalam kolam, menelan kelinci tersebut dalam sekejap. Ternyata, makhluk itu adalah python darah berskala tinta, ular raksasa yang tinggal di dalam kolam ilahi. Para murid Gunung Hua terkejut dan takut merasa bahwa tempat suci tersebut tidak hanya memiliki keindahan, tetapi juga ancaman besar di dalamnya. Bahkan Chung Yung yang sudah banyak melihat hal-hal luar biasa, tak bisa menahan tawa melihat situasi yang tidak terduga ini. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.